Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang mau mengikuti kebaktian di Minggu pagi hari ini dari Gereja HKBP Banjarmasin yang disiarkan melalui live streaming. Mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran, kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan,
Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1. Hukum Taurat untuk minggu kita pagi hari ini. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Demikian bunyinya, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh kami penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami, sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini, begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah
janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 2. Epistel untuk minggu kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Tritatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 5 sambil bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Ester. Aku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan ayat 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pengkhotbah minggu ini adalah Amang Preses Distrik 27 Borneo, Pendeta Mangatur Manurung, Sarjana Teologia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu ini, yaitu Minggu Trinitatis, kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kalimat pertama dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian ini, yang mengawali seluruh berita firman Allah yang tercatat dalam Alkitab adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah saudara, ini perlu kita sadari, ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi kita saat ini. Bahwa ternyata saudara, tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Orang memiliki sesuatu, orang boleh memiliki harta jabatan, orang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu hal harus disadari saudara, Tuhan adalah permulaan dari semuanya itu. Menjadi sombong, arogan, itu tidak ada artinya apa-apa. Sebab hadirmu saat ini juga, sebab suasana hari ini juga adalah anugerah dan pemberian Allah yang semuanya bersumber dari Dia. Sekali manusia jatuh dalam arogansi dan kesombongan, ingatlah, peristiwa Menara Babel sudah mencatat. Ketika arogansi dan kesombongan teknologi itu dimutamakan, semua akan hancur. Nah saudara, ini evaluasi besar.
Jangan-jangan COVID ini juga adalah cara dunia ini mengingatkan kita atas kesombongan teknologi, kesombongan ilmu pengetahuan. Sudah saatnya kita tunduk. Sudah saatnya kita merendahkan diri, menghadap, memohon ampun kepada Allah pencipta itu. Lagian saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia itu juga diciptakan dulu semua apa yang menjadi kebutuhannya. Diciptakan dulu semua, dilengkapi apa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu. Lalu manusia itu diciptakan. Lalu apa yang mau saudara banggakan? Apa yang mau saudara harus menarik diri demi kemuliaan Allah? Seharusnya kita harus bersujud. Tuhan, Engkau menyiapkan semuanya. Tapi kekhawatiran kami yang luar biasa dalam hidup ini. Tuhan hajar kami untuk merendahkan hati kami. Untuk semakin bersujud kepadamu. Saudara yang kekasih. Penciptaan manusia juga harus mengingatkan kita. Apapun teori. Apapun kata cerita-cerita dongeng. Manusia itu adalah berasal dari Allah. Sekali lagi manusia tidak mapultak siap bulu. Manusia itu bukan ciptaan dewa yang maha besar yang kata orang Batak itu mula jadi nabolon. Manusia itu adalah ciptaan Allah sendiri. Dimanapun Anda sekarang, mari sadari, pegang tubuhmu. Itu adalah tubuh karya besar Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu adalah tubuh sebagai karya besar Allah. Nah saudara yang kekasih, bagaimana Allah menciptakan itu? Dan untuk apa Tuhan menciptakan itu? Yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sekali lagi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, citra Allah, gambar Allah itu melekat dalam diri kita ini. Sekali lagi pegang tubuhmu itu adalah tubuh yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Cetakan Allah ada di sana. Fotokopi Allah ada di sana. Sekarang saudara, kalau kita menyadari itu, kita harus selalu bergumul. Sifat-sifat Allah yang menciptakan, yang melekat dalam dirimu itu. Itulah yang harus saudara perkenalkan setiap saat. Apakah hadirmu, apakah kehadiranmu di tengah-tengah keluarga, di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat adalah hadir yang memperkenalkan sifat-sifat dari Allah itu atau tidak? Orang Batak mengatakan, jolo didilat bibir, asa nidok hata. Jolo suku debatam. Tanya dulu dirimu, tanya Tuhanmu. Ketika engkau mengatakan sesuatu itu, ketika engkau membangun hubungan sosialmu, ketika engkau saudara mau membangun sinergi yang kuat dalam hubungan masyarakat, maka saudara ini evaluasi juga bagi masing-masing keluarga dalam masa stay at home ini. Semua sudah terbatas sekarang. Habis kan? Nggak mulai hosa-hosa. Bukan hanya uang yang habis, tabungan terkuras. Uang yang sudah harus disimpan untuk anak-anak sekarang dipakai. Bahkan ada orang sudah tidak memiliki penghasilan apa-apa lagi sekarang ini. Artinya saudara, suasana ini bisa mempengaruhi kualitas kita, kualitas citra, kualitas segambar dengan Allah itu. Jangan-jangan saudara, situasi yang mencekam ini sudah mengurangi. Kita tidak berpikir lagi tentang kata-kata yang kita keluarkan. Satabi buat ibu-ibu deh. Suatu ngasal nang ipadokokoro hatam no yang gijabu. Amatan no yang musunga mengelus-elus dada terus dijabu nang tole mata hebo abay no ni nataw masoni mabo abay no ngasangat si tinodon gabin na soni. Harus katakan dalam situasi apapun, saudara tidak boleh menjadi manusia yang dimaklum-maklumi.
integritas dan jati diri sebagai manusia gambar Allah itu harus dipertahankan dalam segala keadaan. Bukan suasana dunia ini yang membangun jati diri saya, bukan keadaan, bukan apa yang terjadi, tapi kualitas saya sebagai citra Allah. Itu yang harus saya pertontonkan dalam segala hal. Artinya saudara, biarlah segala kemuliaan Allah, cintanya, rangkulannya, bahkan bagaimana dia menunjukkan kebaikannya itu harus terlihat melalui dirimu saat ini. Serupa dan segambar dengan Allah tentu bukan lagi hanya sebuah kebanggaan, sudah menjadi tanggung jawab. Saudara boleh berbangga dengan tubuhmu. Saudara boleh berbangga dengan fisikmu. Tapi saya katakan tidak cukup lagi hanya berbangga di situ. Tapi saudara harus mewujudkan itu dalam kualitas realitas kemanusiaan yang dimulai dari rumah tanggamu hari ini. Katakan, tunjukkan di tengah-tengah keluargamu, situasi apapun tidak akan mengancam damai sejahtera dari tengah-tengah keluargamu ini. Saya ambil contoh saudara, inilah masa COVID ini. Saya terus terang orang yang ketakutannya luar biasa, harus saya akui itu. Tapi inang preses di rumah gak bisa membawa kendaraan. Sehingga kemana-mana pun harus saya supiri. Dan saya adalah orang yang tidak mau turun dari mobil. Inang preses yang turun terus. Lalu inang preses belanja, saya di mobil. Tanpa sengaja saya lihat 4 ekor anak kucing bercanda, saling menggigit. Mereka melaksanakan itu dengan sukacita. Lalu saya berpikir, bukankah juga seharusnya saya bersukacita? Karena citra diri Allah yang ada dalam diri saya. Loh, kok malah kucing ini yang bersukacita? Saya pikir begitu. Bayangin saudara, malu lihat kucing. Malu lihat ciptaan yang lain. Katanya kita ini diciptakan memiliki kelebihan. Tapi suasana hari ini sudah merenggut apa yang berharga di dalam dirimu, yaitu sukacita yang daripada Allah itu. Sekali lagi saya katakan, serupa dan segambar dengan Allah tidak boleh dirusak oleh apapun. Oleh karena itu saudara, apa yang mesti kita lakukan sebagai tanggung jawab kita dalam rangka mempertahankan serupa dan segambar dengan Allah itu? Yang pertama adalah kita ini sama di hadapan Allah. Manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan apapun. Sekarang lihat saudara. Masa ini sudah mengingatkan kita. Siapa orang miskin dan siapa orang kaya. Semua menjadi sasaran. Tidak ada yang boleh bermegah. Semua kita ada dalam ketakutan itu. Maka saudara, ini yang harus kita sadari terus menerus. Apapun yang ada dirimu, jabatan, kepintaran, tidak membuatmu lebih dari siapapun. Saudara pintar dan orang lain bodoh. Saudara kaya dan orang lain miskin. Saudara normal dan orang lain memiliki cacat. Itu juga tidak bisa membeda-bedakan manusia ini. Makanya lihat di gereja. Tidak ada tempat duduk khusus orang kaya. Tidak ada tempat duduk khusus orang miskin. Semua kita sama-sama di hadapan Allah. Ini yang harus terpatri. Gereja harus terbuka bagi semua orang. Hidup orang percaya harus menjadi hidup yang terbuka bagi siapapun. Karena dia adalah citra Allah. Karena dia adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin saudara. Saya tidak tahu saudara, di rumah masih ada perbeda-bedaan ini. Dulu sewaktu saya masih kecil, masih ada istilah, ini ikannya Bapak. Dan siapapun gak ada yang bisa makan itu. Apapun yang terjadi, pokoknya itu ikan Bapak. Coba sekarang masih ada? Belum. Pulang ke rumah. Pak udah pulang, sudah. Nasi nggak ada lagi loh. Indomie aja saya masakkan ya. Dengan sukacita pun itu bisa diterima, bayangin saudara.
Tapi ada bagusnya juga. Kita duduk bersama, menikmati apa yang ada bersama dengan seluruh keluarga, anak-anak kita, itu luar biasa. Maka bapak-bapak jangan lagi inginkan ya, ada ikan bapak. Biarlah itu ikan bersama. Biarlah itu pengalaman masa lalu. Pada masa lalu itu maknanya banyak. Tapi yang sekarang ini juga apa yang kita bangun dalam sebuah kebersamaan, itu juga tidak mengurangi makna arti apa-apa dalam kehidupan kita. Berbahagialah dengan itu. Kemudian pernah saudara, seorang cacat. Dia mengatakan, Tuhan, kalau kaki saya ini puntung sebelah, lalu tangan saya ini sudah tidak ada satu, saya tidak pernah melihat ini sebagai kekurangan. Tapi inilah kesempurnaan ciptaan Tuhan. Bayangin saudara, dia cacat, dia bisa melihat itu. Terkadang cara melihat kita, justifikasi kemanusiaan kita yang membuat dia menjadi rendah. Dia bangga dengan itu. Maka saudara, saya harus katakan, mari bersama, beriring-iringan, merendahkan diri. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua saudara, serupa dan segambar dengan Allah. Godaannya memang dosa. Terus terang, luar biasanya iblis adalah, dia lebih jeli mungkin dari kemanusiaan kita. Di mana orang membangun kebersamaan, di mana orang bersungguh-sungguh membangun sukacita, damai, sejahtera. Iblis juga di sana hadir. Bagaimana dia mau menghancurkan apa yang baik itu. Maka saudara jangan pernah lengah. Adam sendiri yang sudah nyaman, tenang, damai, sejahtera di Taman Eden, itu juga dihancurkan. Maka hati-hati, rumah tangga sudah baik, suami bertanggung jawab, istri hidup dalam cinta, anak-anak turut dengan orang tuanya. Tapi iblis selalu menggoda istri yang cantik di rumah. Hati-hati, penggoda ada di mana-mana. Penggoda hadir di depan rumahmu. Penggoda hadir di depanmu. Handphonemu. Di satu sisi teknologi itu baik. Tapi di sisi lain teknologi itu bisa mengancam kita kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Maka hati-hati dengan penggoda. Jaga dirimu. Tidak semua yang enak harus kamu makan. Sekali lagi saya bilang, tidak semua yang enak harus kamu makan. Syukuri apa yang ada. Makanya Paulus dengan luar biasa mengingatkan sebenarnya, hendaknya dia mengingatkan agar pikiran, kehendak, keberadaan itu harus terus-menerus dibaharui. Pikiran, kehendak, keberadaan itu harus terus-menerus dibaharui. Pikiran ini selalu liar. Pikiran ini selalu merancang banyak hal. Pikiran ini harus dibaharui. Dengarkan suara hati. Hati-hati kawan, kamu tidak sanggup untuk itu. Hati-hati kawan, di rumah ada yang harus kamu pikirkan. Jangan terlena dengan arus pikiranmu. Tapi dengarkan kata, demikian juga kehendakmu. Lihat, kejahatan diawali dengan kehendak yang tidak terkontrol. Tapi saya yakin dengan ibu-ibu orang Batak. Ibu-ibu orang Batak luar biasa menahan kehendak dan keinginannya. Dia tahu banyak yang enak-enak di pasar sana. Tapi dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dan dia tahu apa yang cocok untuk keluarganya. Dan yang sesuai dengan kantongnya. Tohodo kenang. Itulah hebatnya wanita Batak. Maka kalau bisa yang muda-muda ini kita berdoa. Biar ke wanita Batak ini dan Kristen pula. Itu hebat baru. Tapi suku lain juga gak apa-apa lah. Tapi tanya dulu mama ya. Nah yang berikut saudara. Bila seseorang sadar bahwa dia adalah karya Tuhan.
maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mengabdi kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kalau saudara sadar bahwa hidupmu, tubuhmu adalah citra Allah yang diciptakan segambar dengan Allah, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengabdi dengan Allah. Relasi harus dibangun terus-menerus. Sesibuk apapun, relasimu tidak boleh luntur terhadap Tuhan. Maka saudara, di satu sisi pandemi corona ini adalah bencana besar, tapi di sisi lain adalah anugerah. Kita sudah beribadah di rumah, beribadah minggu pertanggihan kebaktian kategorial, bahkan pasca juga kita rayakan di rumah hari kenaikan. Artinya yang mau saya katakan, sudah semua sudut rumah itu sekarang adalah sudut di mana doa-doa, di mana nyanyian kemuliaan Tuhan sudah diucapkan. Lain lagi dari Facebook, WA sekarang ini, orang tinggal bisa memilih renungan singkat, renungan yang panjang, yang disiarkan secara live, atau yang sudah direkam lalu diserahkan kepada kita melalui gambar video. Semua kita bisa lihat. Artinya saudara, di satu sisi seharusnya ini membangun kesadaran baru bagi umat percaya. Di masa pandemi ini, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau yang menunjukkan karyamu yang besar melalui diri saya harus mendekatkan diri kepadamu. Persoalannya, berubah do zolmai, bertobat do, manang natonggolan tabah holso, enggak tulu bulat dah. Bangun relasimu. Yang terakhir saudara, sebagai anugerah Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya saya hanya mau hidup untuk Tuhan. Pegang saudara kuat begini. Tolong katakan, hidup saya hanya untuk Tuhan. Hidup saya hanya untuk Tuhan. Semua anggota keluarga, semua, hidup kami hanya untuk Tuhan. Boleh saling berpegangan tangan? Kalau di rumah berpegangan tangan gak apa-apa ya. Di luar yang harus dijaga. Saling berpegangan tangan. Katakan, keluarga ini hanya untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menciptakanmu serupa dan segambar dengan Allah. Lalu yang kedua saudara, manusia adalah makhluk sosial. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu diingatkan di sini, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Lalu kita juga diingatkan oleh Kejadian 2, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Saya harus hidup bersama dengan orang lain. Saya kuat karena ada topangan orang-orang yang hebat di samping saya. Saya sebagai suami kuat karena istri ada yang mendukung. Anak-anak saya adalah anak-anak yang mendukung dan menghormati saya. Artinya saudara, kekuatan sosial ini adalah kekuatan yang benar-benar menunjukkan dan karakter identitas yang baru dalam hidup manusia. Maka saudara, dalam rangka menunjukkan identitas sosial seperti itu, orang selalu berlomba. Dia harus dikenal, dia harus dihargai, karyanya harus terlihat. Makanya bagi saya, jangan dulu dilihat sebelah mata ya. Foto selfie juga bagi saya adalah menunjukkan identitas. Minimal bayangin saudara, di foto begini, lalu diupload, inilah saya hari ini. Baru masak, belum sempat cuci muka. Bayangkan saudara, itu identitas, orang tahu. Walaupun baru masak dia bisa selfie. Identitas. Dia butuh sejarah. Tolong simpan ya, sahabat Dumai, untuk dikenang nanti. Lalu dia bikin foto-fotonya sama mamanya, sama opungnya, sama bapaknya, sama teman-temannya, dan tidak lupa juga sama kucingnya. Ini untuk sejarah. Yang mau saya katakan saudara, dari semua itu, dalam dunia sosial yang seperti ini, ternyata citramu, identitasmu, jati dirimu, dalam kualitas sosialmu,
harus benar-benar terlihat dalam segala hal. Kenapa harus beranak cucu dan bertambah banyak? Allah mau menyatakan agar seluruh dunia ini menjadi tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Bagaimana mau bertambah banyak? Saya tawarkan dua hal. Yang pertama, menikahlah. Tapi menikahlah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah seiman. Ajari anak-anakmu untuk hidup dalam firman Tuhan. Ajari anak-anakmu bagaimana dia berperilaku seperti Tuhan yang sudah ada dalam dirimu. Lalu seluruh keluargamu, seluruh keturunanmu menjadi keturunan yang benar-benar hidup dengan kualitas terbaik yang dari Tuhan. Atau yang kedua, saudara boleh mengangkat anak rohani. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Dia angkat Timotius menjadi anak rohaninya, lalu dia didik. Maka ketika dikatakan beranak cucu, jangan saudara berpikir saudara sudah terhukum oleh Tuhan karena tidak melahirkan. Anak siapapun dalam kualitas rohani, dalam pembangunan spiritual adalah anak kebanggaan bagimu. Karena saudara berhasil mendidik itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka lihat saudara, kita harus jujur. Dalam dunia kita yang makin garang sekarang ini, dalam dunia kita yang makin keras dan sangar sekarang ini, kualitas dan sentuhan dari orang-orang yang hidup dan terbina dalam spiritualitas yang baik sangat dibutuhkan. Saya pakai istilah sentuhan kemanusiaan. Manusia sekarang ini sudah robotik. Sepertinya dia tidak memiliki perasaan apa-apa lagi, asal keinginannya terpenuhi. Makanya kita bangga dengan seorang tokoh yang out of the box, yang non-protokoler, Bapak Jokowi. Sentuhan kemanusiaannya luar biasa. Dia mau datang menjumpai orang-orang yang sudah korban, keluarga yang korban pandemi COVID ini. Dia hadir dalam pergumulan semua orang. Sentuhan kemanusiaan seperti ini yang dibutuhkan oleh zaman ini. Maka saudara, saya harus katakan, sentuhan kemanusiaan seperti itu hanya dimulai dari rumah. Jangan biarkan rumahmu rapuh. Kekuatan sosial masyarakat itu ditentukan oleh kekuatan rumah tangga orang percaya. Hadir dan berkaryalah sebagai orang tua yang mampu menunjukkan sentuhan kemanusiaan, kepedulian, cinta kasih dimulai dari rumahmu. Kalau rumah sudah masing-masing tidak peduli, masyarakat juga akan makin hancur saudara. Maka diberkatilah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dalam rangka membangun kehidupan sosial dimulai dari rumah kita masing-masing. Yang terakhir saudara, kuasai dan penuhilah bumi. Saudara boleh baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Melaporkan bahwa seluruh ciptaan Allah pada hakikatnya adalah baik. Sekali lagi, lalu Allah melihatnya semuanya sudah baik. Itu berulang saudara. Itu berarti bahwa pada setiap ciptaan itu terdapat harkat dan martabat yang harus dihargai. Nah saudara, ketika manusia diberikan kuasa untuk menguasai, apakah dunia ini, apakah alam ciptaan, apakah lingkungan hidup kita semakin baik? Semua hancur, sampah ada di mana-mana. Maka sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, kalau saudara bisa bertindak seenaknya terhadap bumi ini, maka bumi ini juga punya cara untuk menentukan caranya dan kemarahannya. Lihat, tsunami datang, semua hancur. Pandemi ini datang, semuanya dibikin lelah. Maka ini koreksi bagi kita. Jangan kita bukan menguasai, kita mengambil semuanya. Menguasai kita artikan kita kekuasai, kita kontrol sesuka hati kita. Padahal Tuhan mau bilang, hargai, atur, desain, bagaimana semuanya bisa bersuka cita.
Kalau lingkungan hidup bisa teratur, ditata sedemikian, kita pun akan nyaman. Maka saya harus bilang, sampah di mana-mana, tanggung jawabmu. Bagaimana itu habis? Hutan digunduli, itu tanggung jawab kita, kerakusanmu kurangi. Saudara tidak pernah disuruh Tuhan untuk mengeksploitasi itu. Tapi saudara disuruh untuk mengurusi, menata itu lebih baik. Nah saudara, inilah pesan Tuhan bagi kita dalam Minggu Trinitas ini. Mari kita mulai kehidupan yang baru. Kehidupan di dalam citra Allah. Walaupun itu dirusak oleh dosa. Tapi lihat bagaimana Allah mencintai. Dia menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Agar citra itu kembali. Di dalam Yesus, melalui pengorbanannya, citra yang dirusak oleh dosa itu dikembalikan kembali. Maka hadirlah dalam rumahmu, dalam masyarakatmu, di tengah-tengah bangsa ini, sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu bukan hanya kebanggaan bagi kami, tapi menuntut tanggung jawab tersendiri. Kami harus terus berkarya dan mengabdi hanya kepada Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, yang memberkati kami, yang mencukupkan kami dalam banyak hal. Ajar kami sebagai manusia ciptaan-Mu untuk mampu membangun relasi yang baik dengan sesama. Dan untuk mampu juga merawat bumi ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami bawa doa dalam doa ini. Suasana yang kami hadapi, biarlah Tuhan di dalamnya citra diri kami yang semakin terlihat. Bukan kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami yakin dan percaya semuanya ini akan pasti berakhir. Kami mau terus turut membangun relasi, terus ambil bagian dalam ibadah yang sungguh-sungguh kepada-Mu. Terima kasih ketika ada dari anggota jemaat Tuhan yang terdampak oleh pandemi ini, kuatkan mereka dan menangkan mereka. Cukupkan mereka Tuhan. Dan ketika ada yang dirawat karena korban, karena mengalami penyakit pandemi ini, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh warga Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama ke Huria, yang kedua ke gereja. Kantor Pusat AKBP. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Kita bangkit berdiri. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Bersama marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami.
yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
seluruh pelayan ibadah pagi mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat HKBP Banjarmasin, Resort Banjarmasin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.